Kultur Stelsel, secara harfiah berarti sistem kultivasi, atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai sistem budidaya, yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa. Peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, 20%, untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun, 20%, pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti. Karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur Stelsel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian, wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC. Karena ada target penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC. Kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Kultur Stelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik, dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur Stelsel tidak melebihi 20%, atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur Stelsel dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur Stelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi, atau kurang lebih 3 bulan. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani, seperti bencana alam dan terserang hama, akan ditanggung pemerintah Belanda. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Menurut sebuah catatan seorang Eropa yang jadi inspektur tanam paksa, yaitu Liter Vitalis, menyebut laporan dari awal 1835 di Priangan. Mayat para petani bergelimpangan karena keletihan dan kelaparan di sepanjang Tasikmalaya dan Garut. Manakala mereka dibiarkan saja, tak dikubur, itu karena alasan bupati yang seolah tak peduli. Di waktu malam, harimau akan menyeret mereka. Muhammad Gunawan, 2006, Chat 6, Catatan Pinggir 1, 430-431 Jakarta, Graffiti Pers. Serangan-serangan dari orang-orang non-pemerintah mulai menggencar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-an di Grobogan, Demak, dan Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi putra Jawa. Muncullah orang-orang humanis maupun praktisi liberal menyusun serangan-serangan strategisnya. Dari bidang sastra, muncul Multatuli, Edward Douwes Dekker. Di lapangan jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eysinga,
dan di bidang politik dipimpin oleh Baron van Heuvel. Dari sinilah muncul gagasan politik etis. Usaha kaum liberal di negeri Belanda agar tanam paksa dihapuskan, telah berhasil pada tahun 1870 dengan diberlakukannya UU Agraria, Agraris Cewet. Namun, tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan tanam paksa. Mereka mempunyai tujuan lebih lanjut. Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para pengusaha swasta. Oleh karena itu, kebebasan yang mereka perjuangkan, terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertindak sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman, dan menjamin keamanan serta ketertiban. UU ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas dengan jangka waktu paling lama 75 tahun. Untuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, tarum, nila. Atau untuk tanaman semusim, seperti tebu dan tembakau, dalam bentuk sewa jangka pendek. Kondisi kemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa, dan UU Agraria ini mendapat kritik dari para kaum humanis Belanda. Seorang asisten residen di Lebak, Banten, Eduard Douwes Dekker, mengarang buku Max Havelaar, 1860. Dalam bukunya, Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku itu, diceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda. Seorang anggota Raad van Indi, CTH van de Venter, membuat tulisan berjudul Ene Schuld yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah The Gids yang terbit tahun 1899. Van de Venter, dalam bukunya mengimbau kepada pemerintah Belanda agar memperhatikan penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Dasar pemikiran Van de Venter ini kemudian berkembang menjadi politik etis. Kulturstelsel menandai dimulainya penanaman tanaman komoditas pendatang di Indonesia secara luas. Kopi dan teh, yang semula hanya ditanam untuk kepentingan keindahan taman, mulai dikembangkan secara luas. Tebu yang merupakan tanaman asli, menjadi populer pula setelah sebelumnya. Pada masa VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman tradisional, penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkih. Kepentingan peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa, akibat merosotnya produksi beras. Meningkatkan kesadaran pemerintah koloni, akan perlunya penelitian, untuk meningkatkan hasil komoditas pertanian. Dan secara umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian. Walaupun demikian, baru setelah pelaksanaan UU Agraria 1870, kegiatan penelitian pertanian dilakukan secara serius. Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris, tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil, penggarap sebagai budak. Melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat, hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya. Dengan adanya tanam paksa tersebut, menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong, terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan